Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Idu Kurnawan, peserta Latsar CPNS 2021 dari pemerintah Kabupaten Sambas. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan resume materi yang berjudul Wall of Government. Adapun overview dari video kali ini diantaranya adalah kita mulai dari definisi Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Pendekatan BOG ini menjawab pertanyaan mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor pemerintahan, menekankan aspek kebersamaan dan juga menghilangkan sekat-sekat antar sektoral. Alasan mengapa BOG menjadi penting, pertama di antaranya adalah adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan juga pelayanan agar tercipta good governance. Yang kedua adalah adanya ketimpangan kapasitas sektoral, di mana satu sektoral bisa menjadi sangat superior dibandingkan sektor lainnya, dan masing-masing sektor tumbuh tidak berjalan beriringan, bahkan cenderung kontraproduktif. Yang ketiga adalah adanya keberagaman latar belakang, nilai budaya juga adat istiadat yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana cara melaksanakannya? Pertama adalah harus ada respon pemerintah yang terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi pemerintahan dan juga kolaborasi, koordinasi, dan juga sinergitas. Dalam praktek WOG-nya dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan juga koalisi sosial. Ada beberapa kategori hubungan antara kelembagaan, yaitu pertama adalah kategori koordinasi, kedua integrasi, yang ketiga kedekatan dan pelibatan. Tipe-tipenya di antara adalah dialog, ada joint working, joint venture, dan juga merger. Dalam koordinasi, ini dilakukan tanpa adanya dampak perubahan institusi. Kalau merger, ini penyatuan berbagai lembaga menjadi satu unit organisasi yang baru. Nah, ini ada beberapa contoh dari penerapan WOG di negara kita, yaitu terbentuknya Kementerian Koordinator yang membawahi beberapa deputi bidang koordinasi, adanya satuan tugas dan juga gugus tugas penanganan isu tertentu. Jenis pelayanan publik yang dapat didekati dengan pendekatan WOG yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Misalnya adanya pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan juga pelayanan regulatif. Beberapa pola pelayanan publik diantaranya adalah pelayanan teknis fungsional, satu atap, satu pintu, terpusat, dan juga pelayanan elektronik. Tantangan dalam praktik WOG diantaranya adalah kapasitas SDM yang kurang dan juga institusi, kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga adalah kepemimpinan. E-government dikatakan dapat mendukung penerapan wall of government dari sebuah negara. Kriterianya adalah ketersediaan Chief Information Officer, interoperabilitas sektor publik, ada integrasi pelayanan online, dan juga presentasi portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan juga lembaga. Beberapa contoh best practice WOG di beberapa negara, contohnya Inggris dengan WOG Accounts, Australia dengan APSC-nya, Amerika Serikat dengan Integrated Portal di www USA Government, dan Malaysia dengan One Day Service, One Day Delivery-nya. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia diantaranya adalah WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintah negara, lingkup hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintahan, dan juga WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manfaat yang dicapai dengan WOG antara adalah efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja yang lebih baik, daya saing, akuntabilitas, dan juga koherensi kebijakan. Biaya yang lebih rendah, pemborosan bisa dicegah, duplikasi pekerjaan dan juga inkonsistensi kebijakan bisa dicegah. Sebagai ASN yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, juga perangkat pemersatu bangsa, sangat penting untuk memahami konsep wall of government ini, karena kita merupakan unsur dalam mewujudkan wall of government menuju good governance yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.